Para pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang ketika batasan dilanggar. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kita sudah membahas di 2 edisi yang lalu, ya. Yang pertama tentang ikatan sehat dalam berelasi, dan yang kedua tentang batasan yang sehat. Nah, sekarang kita membahas tentang ketika batasan dilanggar. Apa Pak maksudnya batasan dilanggar, contoh-contohnya, dan apa dampaknya di dalam kehidupan kita? Ketika batasan dilanggar ini berkenaan dengan kondisi ketika kita mengingkari apa yang sesungguhnya menjadi milik kita dan mencoba mengaku-aku apa yang menjadi milik orang lain. Misalnya, tugas-tugas kita di pekerjaan kita sebagai mahasiswa, pelajar, orang yang berprofesi, atau tugas-tugas kita di kerumah tanggaan, di keluarga kita abaikan untuk kita membantu orang lain. Nah, istilah kita sedang melanggar batasan kita, yaitu kita harusnya bertanggung jawab. Apa yang menjadi milik kita jangan diingkari, akuilah, kerjakan. Dan apa yang menjadi milik orang lain, pekerjaan orang lain, pergumulan orang lain, kebutuhan orang lain, itu menjadi tanggung jawabnya. Kalaupun dia membutuhkan bantuan, kita membantu sebatas kesanggupan kita dengan tanpa kita mengabaikan tanggung jawab kepemilikan kita. Jadi dengan begitu batasan kita hormati, tapi di luar itu batasan sedang kita langgar. Jadi maksudnya batasan dilanggar itu ketika kita tidak menerapkan batasan yang sehat ya Pak ya, alias nggak tepat gitu ya Pak ya. Benar. Ngambil punya orang dan mengabaikan punya kita sendiri malah. Betul. Ya, Betul. Contoh yang lain Pak, misalnya dalam tidak hanya dalam tugas dan tanggung jawab ya, tapi misalnya dalam relasi kita yang lain Pak. Ya. Jadi agak umum ketika ada orang lain yang sedih, orang lain yang teriak-teriak kesakitan, orang yang mengalami penderitaan jiwa yang begitu berat, kita terserak, terhisap perhatian kita, dan kita menolong. Kita seperti berusaha memadamkan api kemarahannya, api kesedihannya, api penderitaan jiwanya. Tapi kemudian dia jadi sampai pada titik di mana kita kehabisan dengan energi psikis kita, energi jiwa kita. Nah, disinilah kita melanggar batasan. Jadi misalnya ada contoh di mana anak-anak kita yang masih kecil, kita nggak mengizinkannya untuk sakit, ya. Sehingga kita memberikannya perlindungan, ya, perlindungan yang berlebihan, overprotective, ya. Sehingga kalau dia mau jatuh, buru-buru kita pegang, buru-buru kita berikan pakaian berlapis-lapis, buru-buru ini. Dia tidak pernah mengalami proses rasa sakit, tidak pernah mengalami proses cedera, sehingga itu membahayakan. Kemudian dia di masa dewasa malah fatal, melakukan upaya-upaya, kegiatan-kegiatan yang membahayakan jiwanya, karena dia tidak pernah merasakan rasa sakit yang dalam kondisi yang ringan, sehingga dia malah lalai, bahaya seperti itu ya. Malah lalai, malah ceroboh dengan begitu besarnya. Nah, ini yang membahayakan justru. Kita nggak rela anak kita nangis, tidak boleh nangis, tidak boleh sedih. Semua diturutin, buru-buru gitu ya. Semangat. Ayo, ceria, senyum. Tuhan senang yang mukanya seperti semangka. Tuhan benci orang yang mukanya seperti pepaya. Nah, itu
teologi yang ngawur, ya. Dia nggak pernah merasakan kesedihan, selalu senang, selalu tersedia. Ketika ada saatnya di mana dia berpisah dengan kita dan harusnya berpisah, begitu sedikit merasakan kecewaan langsung drop down ya Pak. Terjun bebas. Iya. Nah, disinilah kesalahan kita melanggar batas. Jadi ini juga berlaku dalam parenting ya Pak ya. Tidak hanya misalnya hubungan tadi suami istri dengan dalam komunitas gereja, tadi juga sangat tepat diaplikasikan dalam mendidik anak-anak kita ya Pak. Ya, jadi izinkanlah orang lain untuk sedih. Beri tempat untuk meratap. Kamu nggak boleh meratap. Suamimu, anakmu yang sudah meninggal itu sudah di sisi Tuhan. Kalau kamu meratap, itu malah menghambat jalannya ke surga. Maaf, itu teologi yang ngawur. Orang kalau sudah meninggal ya sudah, tidak ada hubungannya. Kita meratap atau tidak ada hubungannya. Itu pikiran animistik, pikiran di luar Kristus. Tugas kita yang sedang berduka memang menangis. Artinya berduka. Duka itu respon yang sehat terhadap keterhilangan. Perasaan berduka itu ciptaan Tuhan juga. Dan Tuhan itu pun menangis ya Pak. Iya. Berduka. Dan itu sehat. Berilah tempat. Jangan langgar. Jangan membuat orang lain terinjak, terjajah. Karena kita melarang untuk merasa kecewa, merasa sedih, merasa berduka. Termasuk dalam bentuk yang lain, Bu Yosi, berkenaan tentang hutang piutang. Jadi ketika ada yang bersalah, izinkan dia menanggung kesalahannya itu. Misalnya anak kita, memang dia memecahkan jendela tetangga. Izinkan dia untuk datang, mengaku konsekuensinya mengaku saya yang salah, menendang bola, minta maaf, dan mengenai kaca, pecah, minta maaf. Dengan dia berhasil minta maaf, dia bertanggung jawab. Menanggung, berani berbuat, berani menanggung konsekuensinya. Dia akan lebih berhati-hati. Misalnya pun, menghilangkan, bahkan dengan nilai nominal yang besar, izinkan anak kita untuk membayar, minimal sebagian. Tidak ada uang, tabungan, tidak apa-apa, mencicil kepada kita. Sehingga membentuk rasa tanggung jawab. Itu memang tanggung jawab dia. Izinkan, itu mengedukasi, mendewasakannya. Batasan yang sehat dalam diri anak kita ya Pak. Sehingga dia akan menjadi pribadi yang berdikari, mampu berdiri di atas kaki sendiri. Karena dia bertanggung jawab dengan pilihan-pilihannya dan akibat dari pilihannya itu. Kemungkinan besar orang-orang dewasa yang tidak mempunyai batasan yang jelas tadi, karena memang tidak diedukasi ya Pak ya, tidak dilatih dari kecilnya ya. Sehingga sembarangan tidak memikul tanggung jawab, sembarangan menerobos masuk ke wilayah orang ya Pak. Jadi dengan demikian, ketika kita menemukan orang dewasa yang suka mengambil jatahnya orang lain atau membiarkan dirinya mengabaikan jatahnya, tanggung jawabnya, kita perlu edukasi. Jadi jangan biarkan terus-menerus demikian. Karena memang kemerdekaan lahir dari mengambil tanggung jawab. Sedangkan perbudakan terbit dari melepas tanggung jawab. Jadi ada orang yang nggak mau atau merdeka dari tanggung jawab, sebetulnya justru diperbudak ya Pak. Benar. Diperbudak masalah maksudnya ya. Jadi jangan merasa bersalah kalau kita menegakkan batasan untuk kita, dan kita mengembangkan orang lain mengambil batasannya, tanggung jawabnya. Karena kita sedang memerdekakannya. Misalnya juga ada kasus seorang yang mabuk-mabukan. Seharusnya ketika dia mabuk-mabukan dan besoknya tidak bisa bangun dan tidak bisa masuk kerja, maka dia akan mendapatkan sanksi dari atasannya di tempat kerja. Tapi kemudian misalnya sang istri menelepon kepada atasan suaminya, Pak, tolong maklumi suami saya tidak masuk kerja. Sedang sakit. Karena semalaman anak kami demam dan tidak tidur. Sehingga suami saya badannya lemah dan tidak masuk kerja. Tolong ya Pak, maklumi ya. Oh ya Bu. Nah, dengan cara itu, sang istri sedang mengambil tanggung jawabnya suami. Melanggar batasan. Dan itu menyebabkan suami, tidak apa-apa ternyata. Enak ternyata ya. Akhirnya dia mabuk lagi.
dan dia akhirnya terpelihara. Dalam Hmm. hal ini, Hmm. sang istri sedang menyuburkan Ya. perilaku salahnya suami. Suami justru ya. Bukan menjadi penolong, tapi Hmm. menjadi penjerumus Hmm. bagi suami. Tanpa sadar ya Pak, hal-hal seperti itu sering kita lakukan bukan hanya mungkin sebagai istri, tapi sebagai orang tua, sebagai rekan kerja dengan pemikiran, oh saya menutupi kesalahan gitu ya Pak. Ya, Padahal itu salah ya. benar. Izinkanlah tiap-tiap orang untuk menerima tanggung jawab atas perasaannya, pikirannya, rasa bersalahnya, konsekuensi atau akibat dari tiap-tiap pilihan dan perbuatannya. Sementara kita sebagai pribadi yang mengasihinya, mendukung sesuai kapasitas kita. Demikian juga Ibu Yosi dalam hal pengambilan keputusan. Yang kita jadikan sasaran adalah bagaimana orang itulah yang memutuskan bagi dirinya dan bukan kita. Baik kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai guru, sebagai konselor, sebagai mentor, jangan merebut wilayah orang lain untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Udahlah, kamu gak usah mikir, ikuti kata Bapak, pilih jurusan ini, pasti kamu sukses. Kamu pilih jurusan yang lain, pasti kamu gagal. Dan apa yang terjadi? Ketika anak memilih jurusan yang kemauan bapaknya, ibunya, dan bermasalah, ya salahnya bapak, ibu. Kan yang ngomong bapak, ibu. Saya kan cuma nurut aja. Akhirnya anak nggak mempunyai tanggung jawab atas hidupnya, pilihannya ya Pak ya. Karena memang ya tadi nggak punya pilihan, nggak diizinkan mempunyai pilihan. Ya, jadi maka tugas kita adalah menstimulasi, merangsang berpikirnya, membuka wawasan, menjelaskan kemungkinan-kemungkinannya seperti apa, konsekuensinya masing-masing seperti apa, dan dia memutuskan. Tentunya proses ini lewat tanya jawab, dialog. Ya. Jadi bukan menggurui, bukan mendikte, melainkan melatih proses berpikirnya, memberdayakannya, bukan memperdayakannya. Ya, betul. Bukan memanfaatkannya ya. Sebab banyak Pak pandangan-pandangan keliru tentang batasan yang membuat akhirnya tadi kita tidak mendidik, kita tidak melatih anak-anak kita untuk mempunyai batasan yang tepat. Ya, jadi memang ada beberapa pandangan keliru, Bu Yosi, tentang batasan. Jadi diantaranya, saya egois, saya tidak memiliki kasih kalau saya menegakkan batasan dan privasi. Ada juga pandangan keliru, keinginan dan aspirasi saya, keinginan dan selera saya itu tidak penting. Yang penting adalah keinginan, selera dan pilihan orang lain. Itu juga pandangan yang keliru. Jadi justru ketika kita menegakkan batasan dan privasi, kita sedang mengasihi diri sendiri dan kita sedang mengasihi orang lain. Ya, bukan berarti tadi yang egoistik ya. Ya, justru egoistik ketika kita merebut jatahnya orang lain. Udah, kamu gak usah kerjakan ya. Aku yang kerjakan aja. Udahlah, kamu yang gampang-gampang, yang susah-susah aku. Akibatnya apa? Orang tidak belajar menghadapi kesulitan. Orang tidak belajar mengambil tanggung jawab. Ketika menghadapi kesulitan dan tanggung jawab, ketika tidak bersama kita, dia gagal. Iya, kasihan kan malah. Justru kita egois, merebut kesempatannya bertumbuh dan belajar. Ya, betul. Ketika kita tidak mengasihi diri sendiri, justru kita sedang egois. Artinya apa? Kita sedang mementingkan rasa aman yang palsu. Ya, Oke, aku menolong orang lain. Padahal untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri merasa memenuhi berarti. perasaan. Iya. Tapi kita akhirnya membuat tubuh kita rusak, jatuh sakit. Akhirnya pun kita mengalami kondisi-kondisi yang tidak seimbang dalam diri kita demi rasa aman yang palsu. Rasa aman palsu itu artinya begini. Saya kok gak nyaman ya kalau tidak menolong orang lain. Gatel rasanya. Saya harus menolong. Saya harus jadi juru selamat orang lain. Dengan saya menjadi juru selamat orang lain, menolong, berkorban bagi orang lain, orang memuji saya. Nah, saya baru anyem, baru tenang, baru damai. Merasa berarti, baru merasa eksis, merasa berharga. Maaf, itu semua palsu. Akhirnya kita jatuh kepada perbudakan, rasa aman yang palsu. Kita sedang membangun kebergantungan emosi dari pengakuan-pengakuan orang lain. Pada saat yang sama tubuh kita rusak, pekerjaan kita abaikan, keluarga inti kita abaikan demi mendapatkan puji orang lain. Ya, dalam hal ini kita sedang tidak mengasihi tubuh kita, sedang tidak mengasihi orang lain. Iya, betul.
yang ada di dekat kita. Ya. Nah, ini ironi. Kita malah sebetulnya sedang melanggar batasan-batasan ya Pak. Ya, saat kita merasa menolong orang lain, betul. tapi karena berlebihan, batasan orang lain, yang lain itu kita langgar. Hal-hal yang lain Pak, misalnya tentang pandangan yang keliru tentang batasan. Yaitu adalah, saya harus mendapatkan segala hal yang saya maui untuk bahagia. Jadi apapun yang saya mau, ya saya lakukan. Apa yang saya inginkan, ya perlu saya miliki. Miliknya orang lain, tanggung jawabnya orang, ya saya ambil. Itu baru saya bahagia. Nah, ini juga asumsi yang keliru. Kebahagiaan yang sejati justru ketika kita hidup dalam batas-batas. Dan menghargai batas-batas orang lain. Orang akan membenci saya kalau saya berkata tidak. Teman-teman akan meninggalkan saya kalau saya menegakkan batasan. Nah, ini juga hal-hal yang keliru. Justru kalau kita berani berkata tidak pada hal-hal yang sehat, maka orang akan menghargai. Oh, dia akan menghormati kita. Ya. Dan orang akan percaya ketika dia berkata ya, berarti ya beneran. Ada yang kata, oh ya, kamu ikut saya besok ya jam sekian ya. Tapi nggak datang. Ya, kamu ikut ya, ya, ngobrol ya. Akhirnya orang nggak percaya. Sindu pembohong, Sindu yang tidak bisa dipercaya omongannya. Orang marah, membenci kita karena kita tidak berani berkata tidak. Pada yang pandangan lainnya, orang lain bertanggung jawab atas perasaan saya dan kesejahteraan saya. Jadi membawa mentalitas korban. Saya begini ya gara-gara bapak saya, ibu saya. Memang ada hubungan. Kalau kita dibesarkan dengan pola yang keliru, kita mendapatkan akibatnya. Tapi bukan berarti ketika kita di usia remaja, apalagi dewasa, kita punya hak untuk mengambing hitamkan. Diri kita yang mau bertumbuh dewasa, bertumbuh matang, perlu mengambil tanggung jawab. Oke, saya dipengaruhi oleh masa lalu yang keliru. Tapi saya masih punya pilihan untuk mencari pertolongan, untuk keluar dari lingkaran setan ini, dan untuk masuk kepada pola yang sehat. Pola yang baru, yang sehat. Jadi, perasaan saya nggak nyaman. Perasaan saya gelisah, depresi, tertekan. Merasa terus dihampir rasa bersalah. Ya, karena akibat masa lalu. Tapi saya masih punya pilihan untuk mengelola, mencari pertolongan di mana perasaan-perasaan yang serba negatif ini bisa terkurangi. Saya bisa keluar dari jerat perasaan-perasaan yang keliru ini. Mengambil tanggung jawab. Seringkali itu yang tidak dilakukan ya Pak ya. Kita cenderung mental korban tadi mengamping hitamkan. Padahal itu juga aplikasi yang keliru tentang batasan. Tetap kita istilahnya apa? Dipengaruhi masa lalu, tapi masa sekarang adalah milik kita, gitu ya Pak, di tangan kita. Ya, jadi kita punya pilihan untuk ketika apakah benar membiarkannya atau kita mengubahnya. Sampah jiwa masih bisa kita ubah menjadi kompos jiwa. Asal kita kebawa kepada Kristus dan tubuh Kristus sebagai penolong kita. Maka dalam hal ini Bu Yosi, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan batasan yang sehat. Yang pertama, kita perlu mengenali siapa saya dan siapa bukan saya. Apa yang saya suka, apa yang tidak saya suka. Apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi keterbatasan saya. Apa yang bisa saya lakukan baik, apa yang bisa saya lakukan secukupnya. Nah, kita perlu mengenali. Dalam hal ini kalau kita kesulitan, tidak apa-apa. Carilah konselor. Carilah mentor. Kita perlu pertolongan. Pembimbing. Ada hal-hal yang kita tidak bisa kenali diri. Minta orang lain yang menjadi cermin. Membantu untuk kita mengenali diri kita. Umpan balik dari orang lain. Yang kedua, mari kita mengasah untuk berani berkata tidak. Seperti bahasan tadi. Ya, Pak, ya. Ya. Kadang dengan beberapa tipe kepribadian yang pernah ditolak atau pernah terluka, justru sulit berkata tidak. Kita punya kecenderungan untuk menyenangkan orang, untuk baik sama orang, gitu ya Pak. Ya, maka inilah keterlukaan. Carilah pertolongan kepada Kristus dan tubuh Kristus, secara khusus kepada konselor yang memahami untuk membantu menyelesaikan keterlukaan dan dampaknya, sehingga jiwa kita merdeka untuk berkata tidak. Yang ketiga, untuk mengembangkan batasan yang sehat, stop mengkambing hitamkan orang lain dan ambillah tanggung jawab.
Yang keempat, jadilah diri yang proaktif dan bukan reaktif. Proaktif artinya, apa yang masih bisa saya lakukan, lakukanlah. Apa yang tidak bisa, lepaskanlah. Doakanlah dan minta pertolongan orang lain. Dan orang lain, ya. Jadi ketika dalam satu situasi, bukan yang pertama dan utama, siapa yang salah ini? Gara-gara siapa ini? Siapa yang bertanggung jawab ini? Bukan. Itu reaktif ya Pak? Ya, tapi yang dicari adalah, oke, kondisi seperti ini, apa yang masih bisa saya lakukan? Yang kelima, kenalilah keterbatasan diri, terimalah dan syukurilah. Kita pasti punya keterbatasan fisik, misalnya ada orang yang serba punya alergi tertentu. Ada orang yang kekuatan fisiknya karena pernah jatuh patah tulang, sehingga kekuatannya untuk memikul beban fisik tidak sekuat orang lain. Ada orang yang mengalami daya ingat, kelemahan daya ingat. Ada orang yang mengalami daya berpikir secara kritis. Ada orang yang mengalami kelemahan dalam berkomunikasi secara verbal, kata-kata. Ya terimalah, karena batas-batas itu punya kelemahan memang ya Pak. Ya, kita punya kelemahan. Karena justru dengan kita mengenali keterbatasan kita dan mensyukuri, kita sedang membangun diri yang sehat, bahwa saya butuh Kristus dan tubuh Kristus. Betul. Saya butuh orang lain dan butuh Tuhan. Kita menjadi pribadi yang tidak sombong, yang tidak pongah, betul. yang tahu batas, tahu diri. Sehingga kita menjadi pribadi yang relax dengan diri. Ini bisa saya lakukan kok. Oke, saya lakukan. Oke, saya bisa ambil tanggung jawab ini. Saya bisa. Itu bukan sombong. Itu justru diri yang sehat. Oke, saya siap membantu untuk hal ini. Untuk yang ini saya masih bisa lakukan. Itu diri yang sehat, bukan diri yang sombong. Oh sorry, untuk ini sih saya pengen menolong, tapi sorry, saya punya keterbatasan dalam hal seperti ini, ketelitian dalam hal ini. Saya nggak bisa nolong kamu. Nah, ini berkata tidak juga tadi berkaitan ya Pak. Tapi untuk hal yang ini, saya masih bisa. Saya ingin nolong kamu, tapi untuk hari ini saya padat. Saya ada tugas ini. Gimana kalau 3 hari lagi? Saya akan berikan waktu 2 jam menolong kamu. Nah, itulah seni berkata tidak. Artinya kita berkata apa adanya, tapi dengan pilihan kata dan nada yang baik, dan memberikan opsi, alternatif, pilihan yang lain. Yang keenam, Bu Yosi, untuk mengembangkan batasan, kembangkan potensi diri kita. Jadi memang untuk beberapa hal itu sifatnya permanen. Ya, misalnya keterbatasan fisik itu tadi. Kita misalnya mengalami kondisi mata yang rabun. Ya, mengalami organ tubuh kita ada yang tidak lengkap. Kita adalah termasuk kaum difabel. Tidak bisa kita ubah mungkin. Ya, kecuali mungkin transplantasi, operasi. Tapi ada hal-hal itu masih bisa kita kembangkan. Nah, mari potensi itu kita kembangkan. Apa yang baik yang Tuhan taruh, kalau ada kesempatan dikembangkan, masih punya potensi diubah, ubahlah, kembangkanlah. Yang berikutnya, bagaimana kita mengembangkan batasan adalah juga letakkan hidup kita pada beberapa hal, beberapa relasi, beberapa aktivitas, ya. Jangan hanya menggantungkan pada seseorang. Jangan hanya menggantungkan hidup kita, hobi kita pada satu hobi. Milikilah hidup yang berwarna. Kadang orang kaya, ya Pak. Ya, yang lebih kaya secara jiwani. Oke, saya hanya cocok ngobrol dengan orang ini saja. Di luar itu tidak ada yang cocok. Ini hal yang keliru. Kita masih punya kok kelenturan jiwa. Asal kita mau membuka diri. Untuk kita mengembangkan pertemanan, persahabatan, sehingga ketika orang tertentu meninggalkan kita, pindah kota, meninggal dunia, kita masih punya sahabat-sahabat yang lain. Nggak hancur gitu langsung ya Pak. Ya. Yang berikutnya adalah untuk mengembangkan batasan, terimalah orang lain dengan keterbatasannya dan sedialah juga untuk memberdayakan orang lain. Bukan memperdayakan ya Pak? Ya, memberdayakan. Artinya ketika orang lain memang nggak bisa, ya udah jangan dipaksa. Kita terima keterbatasannya. Dan tapi sisi yang lain kita bukan berarti membiarkan orang itu. Kalau memang ada potensi untuk kita kembangkan, ya kita kembangkan, berdayakan, beri kesempatan. Dan untuk kebaikan dia juga, ya Pak, tidak memanfaatkan untuk kepentingan kita. Ya, jadi latihlah
Kita tahu tidak sempurna, terimalah ketidaksempurnaan. Kalau kita butuh yang sempurna, ya udah, percayakan ke orang yang memang mengerjakan sempurna. Tapi kalau itu masih dalam wilayah tertoleransi, ketidaksempurnaan itu, berilah tugas-tugas kepanitiaan, hal-hal yang tidak fatal biar kerjakan, tapi mungkin ada orang-orang senior, orang-orang yang lebih mampu membayang-bayangi dia. Kalaupun dia gagal, masih ada yang siap melanjutkan. Strategi dalam kepanitiaan, dalam organisasi, dalam pendelegasian kerja. Perusahaan juga bisa ya Pak. Ya, dengan cara ini kita sedang memberdayakan orang lain, sekaligus kita membangun batasan, jangan sampai kegagalannya, ketidakmampuannya menggagalkan kita. Ya. Luar biasa Pak, ternyata memang topik yang mulai dari pertama sampai bagian ketiga ini sangat dalam. Pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi firman Tuhan menegaskan ujungnya tiap-tiap kita akan dimintai laporan oleh Tuhan. Apakah kita mengelola dengan baik kesempatan, kemampuan, peran, talenta, kehidupan, perasaan, keputusan-keputusan kita. Bukan miliknya orang lain, tapi milik diri sendiri. Maka hormatilah batasan kita, rayakanlah batasan kita, dan genapkan. Terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil ini. Silahkan menghubungi Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www. Dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai